Sobat yang diberkati oleh Tuhan, ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, subscribe. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini dia itu pergilah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sobat, saat ini kita diajak untuk memahami tema iman jangan gugur ketika ditampi, dan Lukas 20 ayat 24-38 menjadi dasar atau sumber Alkitab yang hendak dibahas atau hendak dipahami untuk memaknai tema yang menjadi pilihan dalam perenungan di minggu ini. Kata atau tema iman jangan gugur ketika ditampi, ada istilah ditampi, yang dimana itu merupakan kata dasarnya adalah tampi, yang berarti membersihkan dengan nyiru, digerak-gerakkan turun naik, atau istilahnya ditapis. Biasanya kalau dalam konteks Alkitab ini, proses penampian itu dilakukan oleh para petani gandum, menggunakan sebuah alat seperti garpu besar, dan kemudian gandum itu akan dilempar ke atas di tempat yang terbuka, nanti kemudian angin dia akan meniup, yang kemudian sekam atau debu jerami itu dia akan tertiup angin keluar dari gandum-gandum itu, sedangkan gandum itu akan kembali lagi ke tempatnya semula, atau dia jatuh ke tempat semula, dan karena itu akan memisahkan gandum dan sekam, atau membersihkan gandum dari sekam. Demikian pun juga sebenarnya kalau kita bicara tentang penampian padi, mungkin juga kita bisa melihat ketika para petani padi selesai mereka panen padi, ada proses penampian di mana mereka juga akan menjatuhkan padi dari atas menggunakan seperti nyiru atau sosiru, yang dimana kemudian hal itu akan memisahkan padi yang berisi dengan padi yang kosong, ataupun juga mungkin kalau ada sekam yang tercampur dengan padi-padi itu. Nah, sobat yang diberkati Tuhan, apa yang mau dikemukakan oleh Yesus dalam kaitan dengan istilah penampian yang juga terjadi pada Simon Petrus di sini sebenarnya merujuk kepada bagaimana Yesus hendak mengemukakan atau menyampaikan atau mengidentifikasikan tentang halnya atau adanya pencobaan dalam hidup. Bahwa pencobaan, godaan, tantangan, pergumulan itu menjadi bagian dari proses penampian dalam kehidupan kita. Yang dimana hal itu bisa terjadi dan harus siap untuk menghadapi itu. Nah, apa yang dialami oleh Simon Petrus itu menjadi sebuah pesan penting bagi kita. Ketika Petrus mengalami pencobaan, ketika Petrus jatuh di dalam pencobaan ketika dia menyangkali Yesus. Nah, 3 pesan penting yang bisa disampaikan atau yang bisa kita peroleh dalam atau melalui cerita atau kisah tentang bagaimana Petrus itu ditampi dan pada akhirnya dia jatuh ketika dia menyangkali Yesus sampai 3 kali. Pertama, bahwa proses penampian atau kemudian pencobaan itu bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memilih. Siapapun kita itu bisa mengalami pencobaan, godaan, bahkan pergumulan dalam hidup ini. Yesus saja kita ingat dalam cerita Alkitab juga mengalami pencobaan. Murid-muridnya, apalagi kita. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya kedekatan kita kepada Tuhan, sekalipun kita sering membangun kedekatan apakah lewat ibadah-ibadah, doa, dan puasa, tetapi kalau hal itu hanya sebatas sebuah rutinitas, sebuah formalitas belaka, tanpa membangun atau tanpa menjadikan iman kita iman yang berisi, maka itu akan menjadi sia-sia. Kita bisa belajar dari Simon Petrus, bagaimana dia cukup bahkan sangat dekat dengan Yesus, tetapi toh dia jatuh dalam pencobaan, dia menyangkali Yesus. Demikian pun juga dengan kita, sekalipun kita rajin beribadah, berdoa, bahkan sekalipun kita sampai berpuasa, tapi kalau itu hanya sebatas sebuah rutinitas belaka, sesuatu yang bersifat formalitas belaka, bukan menjadi tempat wadah bagi kita untuk mencharge iman kita atau
untuk mengisi iman kita, menjadikan iman kita berisi, bermutu, berkualitas, sehingga bisa berdampak, maka apa artinya itu? Dan yang ketiga, bahwa lewat cerita tentang Simon Petrus ini menegaskan kepada kita bahwa keegoan, keakuan itu menjadi faktor penting yang bisa menghancurkan iman kita, yang bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Nah, apa buktinya? Itu yang ditunjukkan atau juga yang terjadi kepada Simon Petrus. Kita ingat dalam cerita ini, ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan ditampi, apa yang dikatakan oleh Simon Petrus? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Bahasa ini seperti bahasa heroik, tetapi sebenarnya ternyata di dalamnya mengandung unsur kesombongan, mengandung unsur keakuan, keegoan, merasa diri, oh kita hebat, oh kita kuat, kita mampu, kita bisa menghadapi itu. Dan pada akhirnya ternyata dia tidak mampu, dia menyangkal Yesus, bahkan sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa siapapun kita bisa jatuh ketika keegoan, keakuan kita itu melebihi iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab tidak bisa dipungkiri, kadangkala karena kita punya jabatan, karena kita punya posisi, karena kita punya kedudukan, karena kita punya status sosial, kita punya status ekonomi yang tinggi, kita merasa kita hebat, kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu melakukan segala sesuatu. Tanpa kita sadar bahwa pertama, kita adalah manusia biasa, manusia yang terbatas. Dan ingat, roda kehidupan itu selalu berputar. Dan karena itu maka keakuan keegoan itu menjadi faktor yang bias, bahkan sangat berpengaruh dan berdampak untuk melemahkan iman kita. Kalau saya boleh ibaratkan, itu seperti timbangan. Semakin kita mengisi keakuan keegoan kita, semakin kita memberatkan diri kepada keakuan keegoan kita, maka iman kita semakin kosong, iman kita semakin ringan. Tetapi sebaliknya, kalau kita semakin memberatkan diri kita, kehidupan kita kepada iman percaya kita, semakin mengisi iman percaya kita, sehingga iman semakin berat, semakin berisi, maka tentu otomatis keakuan-keakuan kita akan semakin ringan. Karena kita semakin diarahkan, semakin dibawa kepada keimanan, keberimanan kita. Dan di saat itulah kita akan melihat bagaimana iman itu menjadi iman yang luar biasa, memberikan dampak. Sebab iman yang berisi, iman yang berkualitas adalah iman yang mampu untuk memberikan dampak, memberikan pengaruh. Iman yang mampu untuk menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Iman yang berisi, iman yang bermutu, itu akan membawa kita untuk tetap kokoh teguh, sekalipun diterpah oleh berbagai angin pencobaan, berbagai angin pergumulan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita memiliki iman yang berdampak, iman yang berisi, iman yang bermutu, iman yang berkualitas. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus dalam konteks bacaan ini. Ketika Yesus mengungkapkan, yang terbesar jadilah termudah, yang pemimpin jadilah pelayan. Nah, apa artinya itu? Itu sebenarnya adalah ungkapan yang mau menegaskan bahwa kunci utama kita untuk memiliki iman yang berkualitas, iman yang berisi, iman yang bisa berdampak dan berpengaruh dalam kehidupan kita adalah ketika kita merendahkan diri. Adalah ketika kita menyangkal diri. Karena dengan demikianlah, maka kita akan mampu menghasilkan dan menghadirkan, menciptakan iman yang berkualitas. Sebab ketika kita semakin meletakkan kehidupan kita, kehendak kita, di bawah kehendak Tuhan, kita semakin lebih mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita melihat bagaimana kita memiliki iman yang berkualitas. Iman yang akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kemudian akan membawa kita untuk mampu menghadapi segala bentuk problematika kehidupan kita. Sehingga ketika kita memiliki iman yang berisi, iman yang bermutu, yang berkualitas, kita tidak akan mudah jatuh oleh berbagai pencobaan, oleh berbagai tantangan, oleh berbagai pergumulan. Dan kalaupun kita jatuh, maka kita tidak akan pernah gugur. Karena apa? Karena iman
akan menjaga kita. Sekalipun kita ditampi oleh berbagai kenyataan hidup, kita akan tetap menunjukkan bahwa inilah iman itu. Yesus berkati. Segala puji syukur ada bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.